Dua, dengan ini forum guru ngaji dan kiai kampung menyatakan siap memenangkan pasangan Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga ikrar ini bisa menjadi kemenangan bagi Bapak Anies Muhaimin dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lampung Timur, 14 Januari 2024. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan deklarasi telah diserahkan kepada calon presiden Indonesia Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke Wawai Karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik, hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Walisoh, juga seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim. Sampai khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnonia. Yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim,
dan juga Ketua Dewan Syuro PKB Kiai Haji Masturul Huda, juga penceramah hari ini Kiai Haji Muhajirin, dan tim dari Pekalongan Al-Sahir Sholawat Ustadz Faza Ali. Yang saya hormati juga Pak Dawam Raharjo, dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua, warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Pripun kabari Bapak Ibu? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung, dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, mung rabi gronjal. Tadi gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau bangunin ngendika aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Ibu sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak mau tani buatan? Ngacung kang tani, ngacung. Wajan malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot? Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau nggak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah. Susah benar? Subsidinya susah, yang subsidi susah. Beli yang tidak subsidi kemahalan, belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal. Insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana? Ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman.
Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah, itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih nonton Gapoktan, nonton. Nah, Gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung. Jalan-jalannya gimana, Bu? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Yes. Kosong double repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa? Enggak. Kalau beras saja masih jalannya bronjal masih aman. Kalau telur, betah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Kosong. Dia produksi 100, misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian, karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat, kalau wortel masih aman. Kalau tomat, bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau Ibu Husniyah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada jalan aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan, pakai tanda tangan. Langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa? Kewenangan yang ada di tangan Bupati Gubernur. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan, pakai kewenangan. Begitu ada kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam.
jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan. Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya, nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah, sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah hutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah, yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini, dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Di bawah sekalian saya hormati, terakhir saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah, menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik hadirin, mari kita sholawat bersama akan dipimpin oleh Munsyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Faza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صراط الجبار يا نبي وجود الكون أحمد وليالي الكون سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مستقيم ليس ينفع أي موتي أعطاك جماعا وأقرى المؤمن نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين يا نور عيني مرحبا 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 بجاد Selamat jalan. Kami ucapkan selamat jalan kepada calon Presiden Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat jalan kepada calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan beserta rombongan. Dari Desa Karanganom, Kecamatan Wawaiternya, Kabupaten Lampung Timur. Ibu Bapak, saya mohon izin meneruskan. Akan bertemu dengan para petani di Lampung Timur. Saya mohon pamit. Insya Allah nanti berjumpa lagi. Doakan kita sama-sama perjuangkan. Insya Allah perubahan terjadi mulai bulan depan. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan, perubahan, perubahan.
Hadirin beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Anies Baswedan. Insya Allah 2024 Presiden kita Bapak Anies Baswedan menang. Amin Allahumma amin. Aduh, Pak, foto dulu Pak. Foto, Pak. Terima kasih foto bersama Bapak Anies. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk desa kita Warai Karya dan seluruh Lampung Timur atas kehadiran Bapak Anies Baswedan di tengah-tengah kita. Baik hadirin harap tenang. Selanjutnya kita dengarkan dengan sesama mau kita Makassar yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhajirin. Ada Bapak Kiai Haji Muhajirin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim, para ulama, para wali, para ustaz dan sahabat ini, beri doa mugi-mugi para ustaz pada umur, barokah manfaat ilmunya, barokah manfaat isinya, di dunia wa dunia wa akhirat. Mumpung bulan yang terhormat Bapak Calon Presiden, Bapak Anies Baswedan, beserta rombongan yang hormati, terima semoga Presiden Republik Indonesia yang mengusung membawa perubahan, mudah-mudahan terkabul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak-bapak hadirin rahimahullah.
Kunjungan Pak Anies di Lampung Timur tadi Pak Bu menyinggung soal jalan dan pertanian. Ini respon kita seperti apa ini Pak Bu? Ya jalan ya semua memang kita bangun sesuai dengan kemampuan. Harapannya memang Assalamualaikum jauh bantuan perlu dukungan dari pusat memang. Perlu dukungan dari pusat. Oke. Jadi dengan respon masyarakat menyambut kedatangan Pak Anies di Lampung Timur, optimis kemenangan Pak Anies seperti apa ini Pak Bu? Usaha kita doakan usaha Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. tapi memang salah satu kendala pembangunan yang sampaikan. Jadi setelah ini saya harap Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung seprovinsi Lampung berikrar, satu, mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mengawal proses pemilu demi tercapainya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dua, dengan ini Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung menyatakan siap memenangkan pasangan Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga ikrar ini bisa menjadi kemenangan bagi Bapak Anies Muhaimin. Penyerahan deklarasi di sebelahan diserahkan kepada calon presiden Indonesia Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke bawah karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik.
Baik, hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Walisoh, juga seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim. Wabil khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnunia. Yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim, dan juga Ketua Dewan Syuro PKB, Kiai Haji Masrul Huda. Juga ceramah hari ini Kiai Haji Muhajirin dan tim dari Pekalongan Al-Sahir Sholawat Ustadz Faza Ali. Yang saya hormati juga Pak Dawam Taharjo. Dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Ikun kabari Bapak Ibu, sehat saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung. Dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, mau rabi gronjal. Rabi gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau Nuni Mendiko aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Terus sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak buat tani buatan? Ngacung kan tani, ngacung. Wajah malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot. Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau ya? Jadi perlunya apa?
Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah. Susah benar? Subsidinya susah. Yang subsidi susah. Jadi yang tidak subsidi kemahalan belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal. Insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana? Ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Setuju? Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman. Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih betul gapoktan, betul? Nah, gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung jalan-jalannya gimana bro? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Kosong double di repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa?
Kenapa? Enggak. Kalau beras saja masih jalannya bronjal masih aman. Kalau telur, pecah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Siapa kosong. Dia produksi 100, misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh, tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian, karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat, kalau wortel masih aman. Tapi kalau tomat, bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau Ibu Husniyah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada jalan aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan, pakai tanda tangan, langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa? Kewenangan yang ada di tangan Bupati Bu Nuni. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan, pakai kewenangan. Begitu ada kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan. Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya, nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah, sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah hutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah, yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini, dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah
selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Bapak sekalian, saya hormati. Terakhir saya ingin menyampaikan pada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah, menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik hadirin, mari kita sholawat bersama. Hadirin silakan berdiri. Sholawat bersama akan dipimpin oleh Munsyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Fazal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyati abdani wa sifaya Penyerahan deklarasi oleh Gus Bahan diserahkan kepada calon presiden Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke Wawai Karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin benar. Baik hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Walisoh, juga seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim. Wabil khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnonia. Yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim, dan juga Ketua Dewan Syuro PKB, Haji Masdurul Huda. Juga penceramah hari ini Haji Muhajirin, dan tim dari Pekalongan Al-Sahir Sholawat Ustadz Faza Ali. Yang saya hormati juga Pak Dawam Raharjo. Dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Ikun kabari Bapak Ibu, sehat saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung. Dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, murah di Gronjal. Tadi Gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau bangun kendiko aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Ibu sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak buat tani buatan? Ngacung kan tani, ngacung. Wajah malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot. Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau nggak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal? Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin
kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah, betul? Subsidinya susah, yang subsidi susah, beli yang tidak subsidi kemahalan, belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal. Insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana? Ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Setuju? Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman. Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih betul gapoktan, betul? Nah, gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung. Jalan-jalannya gimana, Bu? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Yes. Kosong double di repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa? Enggak. Kalau beras saja masih jalannya bronjal masih aman. Kalau telur pecah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur jalannya rusak. Siapa kosong. Dia produksi 100 misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa
jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat, kalau wortel masih aman. Tapi kalau tomat, bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau Ibu Husniyah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada jalan aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan pakai tanda tangan. Langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa? Kewenangan yang ada di tangan Bupati Gunung. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan pakai kewenangan. Begitu kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan. Mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan? Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangan yang nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah, sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah ngutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah, yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini, dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti
Di yaumil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Bapak sekalian, saya hormati. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah, menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, hadirin, mari kita sholawat bersama. Hadirin silakan berdiri. Sholawat bersama akan dipimpin oleh Mursyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Faza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Penyerahan deklarasi oleh Gus Baha diserahkan kepada calon presiden Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke Wawai Karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik, hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Anies, Anies, Anies.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Walisoh, juga seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim. Wabil khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnonia. Yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim, dan juga Ketua Dewan Syuro PKB, Haji Masturul Huda. Juga penceramah hari ini Haji Muhajirin, dan tim dari Pekalongan Al-Sahir Sholawat Ustadz Faza Ali. Yang saya hormati juga Pak Dawam Raharjo, dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Ikun kabari Bapak Ibu, sehat saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung. Dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, murah di Gronjal. Tadi Gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau bangunin kendiko aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Terus sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak mau tani buatan? Ngacung kan tani, ngacung. Wasa malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot. Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau nggak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah. Susah benar? Subsidinya susah. Yang subsidi susah. Beli yang tidak subsidi kemahalan. Belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal,
insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana? Ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Setuju? Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman. Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah, itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih betul gapoktan, betul? Nah, gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung. Jalan-jalannya gimana, Bu? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Yes. Kosong double repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa? Kalau beras saja masih jalannya bronjal masih aman. Kalau telur pecah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur jalannya rusak. Siapa kosong. Dia produksi 100, misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat. Kalau wortel masih aman. Kalau tomat, bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual
karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau Ibu Husniyah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada jalan aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan, pakai tanda tangan, langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa? Kewenangan yang ada di tangan Bupati Bu Nuni. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan, pakai kewenangan. Begitu ada kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan. Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangan yang nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah, sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah ngutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah, yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini, dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Di bawah sekalian, saya hormati. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama.
Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik hadirin, mari kita sholawat bersama. Hadirin silakan berdiri. Sholawat bersama akan dipimpin oleh Munsyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Faza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi Penyerahan deklarasi telah diselamat diserahkan kepada calon presiden Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke Wawai Karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Walisoh, juga seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim. Wabil khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnunia. Yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim, dan juga Ketua Dewan Syuro PKB, Kiai Haji Masrul Huda. Juga penceramah hari ini Kiai Haji Muhajirin, dan tim dari Pekalongan Al-Sahir Sholawat Ustadz Faza Ali. Yang saya hormati juga Pak Dawam Raharjo. Dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua, warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Ikun kabari Bapak Ibu, sehat saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung. Dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, murah di Gronjal. Tadi Gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau bangun mendiko aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Ibu sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak mau tani buatan? Ngacung kan tani, ngacung. Wajah malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot. Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau nggak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah. Susah benar? Subsidinya susah. Yang subsidi susah. Jadi yang tidak subsidi kemahalan belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal. Insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya
murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana? Ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Setuju? Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman. Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah, itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih betul gapoktan, betul? Nah, gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung jalan-jalannya gimana, Bu? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Kosong double repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa? Enggak. Kalau beras saja masih jalannya bronjal masih aman. Kalau telur, pecah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Siapa kosong. Dia produksi 100, misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat, kalau wortel masih aman. Lewat tomat, bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau
Ibu Musminiah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada ajaran aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan, pakai tanda tangan, langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa? Kewenangan yang ada di tangan Bupati Gunung. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan, pakai kewenangan. Begitu ada kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan. Mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan? Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah hutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini. Dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Ki Haji Maksum dan Ki Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan, tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai, tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur, walaupun usianya sudah selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Bapak sekalian, saya hormati. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah, menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin.
Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, hadirin, mari kita sholawat bersama. Hadirin silakan berdiri. Sholawat bersama akan dipimpin oleh Mursyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Fazal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyati abdani wa sifaya Penyerahan deklarasi di sebelahan diserahkan kepada calon presiden Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke bawah karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik, hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini, yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Khalisah, juga
seluruh keluarga besar Allahyarham Haji Abdul Halim, wabil khusus izinkan kami menyapa Ketua TKD Amin Lampung, Ketua DPW PKB Lampung, Ibu Hajah Husnonia, yang kami hormati Ketua Nasdem Lampung, Bapak Haji Herman, Ketua PKS Lampung, Bapak Haji Mufti Salim, dan juga Ketua Dewan Syuro PKB, Haji Masdurul Huda, juga ceramah hari ini Haji Muhajirin, dan tim dari Pekalongan, Al-Sahir Sholawat, Ustadz Faza Ali. Saya hormati juga Pak Dawam Raharjo. Dan yang saya hormati, kami muliakan para hadirin semua, warga Lampung Timur yang insya Allah dirahmati Allah. Pripun kabari Bapak Ibu? Sehat beliau? Alhamdulillah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung. Dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur. Perjalanan alhamdulillah lancar, murah di Gronjal. Tadi Gronjal Bapak Ibu. Terus deh. Mau bangun ngendika aspal dereng tuntas. Perlu dituntasnya bahkan perlu. Ibu sekalian, insya Allah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak semua, banyak yang tani enggak di sini? Kakak buat tani buatan? Ngacung kan tani, ngacung. Wajah malah kabeh tani ya tadi. Kabeh tani ya begini. Pupuk gampang nopo repot? Susah. Susah apa gampang? Pupuk susah. Kalau diteruskan susahnya mau nggak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah nanti kita buat pupuknya gampang, mudah dapatnya, kapan saja bisa dapatnya. Kalau Bapak Ibu beli beras, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Tanya lagi, mau diteruskan enggak mahalnya? Jadi perlunya apa? Insya Allah. Kenapa kita namakan perubahan? Karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus. Pupuknya susah. Susah benar? Subsidinya susah. Yang subsidi susah. Beli yang tidak subsidi kemahalan, belum tentu ada. Sementara kalau beli beras harganya mahal, biaya pendidikan mahal. Insya Allah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya, tetapi petaninya sejahtera. Jadi gini Bapak Ibu, kan banyak tani di sini. Harga gabah itu sering jatuh karena ketika Mas mau panen malah impor. Harga gabahnya murah, harga berasnya mahal. Kalau harga beras mahal, uangnya diterima petani, insya Allah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani. Betul tidak? Masalahnya kita bayar mahal, uangnya tidak sampai ke petani. Sampainya kemana?
ada mafianya, ada tengkulak, macam-macam. Itu yang akan kita pangkas sama-sama. Setuju? Pangkas sama-sama. Karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen. Di kontrak 5 tahun. Petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman. Jangan pas mau panen harga gabah jatuh. Nah, itu sudah pernah dikerjakan. Kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah. Supaya kebutuhan berasnya aman, kita buat kontrak. Kontraknya dengan siapa? Gapoktan. Terlebih betul gapoktan, betul? Nah, gapoktan ini kontrak 5 tahun. Ada harga minimal, harga maksimal. Apa yang terjadi? Petaninya tenang, kami pembeli juga tenang. Yang pembeli harganya lebih murah, yang petani harganya lebih mahal. Jadi sama-sama untung, memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya. Insya Allah nanti perubahan kita lakukan itu. Di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung. Jalan-jalannya gimana, Bu? Hancur atau belum dibangun? Sudah belum dibangun, hancur pula. Yes. Kosong double di repot. Nah, kita ingin jalan tol dibangun, tapi jalan yang non tol jangan dilupakan. Betul. Jalan tol nggak apa-apa, tapi jalan aspal dilupakan. Rakyat naiknya lewat mana coba? Lewat jalan yang non tol, yang naik motor, yang naik sepeda, betul tidak? Jalan-jalan itu dibangun. Insya Allah kalau jalan itu dibangun, maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik. Kalau jalan rusak itu, yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa? Selain tani, apalagi peternak telur. Kenapa? Enggak. Kalau beras saja masih jalannya bronjal, masih aman. Kalau telur pecah. Paling kasihan itu kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Siapa kosong. Dia produksi 100, misalnya nih, ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh, tinggal 60%, yang 40% rusak, pecah. Itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengganggu perekonomian, karena barang-barangnya rusak. Nih, jualan tomat, coba lewat jalan yang rusak, gimana tomatnya? Bonyok-bonyok. Enggak, betul enggak? Tomat, kalau wortel masih aman. Kalau tomat bonyok. Jadi sama, yang jeruk juga begitu. Banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak. Jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan itu mules. Betul ya? Nah, insya Allah ini semua yang kita perbaiki. Tapi Bapak sekalian, untuk memperbaiki itu perlu perubahan. Untuk perubahan perlu kewenangan. Kalau Ibu Husniyah ini, Bu Nuni ini tidak menjadi bupati, maka Bu Nuni ini cuma bisa ngomong aja, harus ada jalan aspal, harus cuma bisa ngomong. Tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati, bisa membuat kebijakan, pakai tanda tangan. Langsung dibangun aspalnya, langsung jadi jalannya di sini. Lampung Timur terbangun jalannya. Lewat apa?
kewenangan yang ada di tangan Bupati Gubernur. Betul tidak? Sama di pemerintah pusat juga begitu. Kalau ingin pupuknya bisa murah, tersedia, harus ada perubahan kebijakan, pakai kewenangan. Begitu ada kewenangan bisa. Insya Allah ini persis bulan depan, 14 Februari bulan depan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Panjenengan punya kesempatan mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan. Pilih yang mana? Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya, nomornya berapa? Ingat-ingat nih, perubahan nomor. Jadi insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nah, sesudah itu mudah-mudahan insya Allah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik. Pupuknya tersedia, harga gabahnya terjangkau, nanti petaninya bisa nabung. Hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor? Tekor. Udah tekor, punya utangnya sedikit atau banyak? Nggak bisa nabung malah ngutang. Itu harus diteruskan apa diubah? Nah, yang begini-begini insya Allah kita ubah nanti. Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini, dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Abdul Halim. Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang. Usianya sudah selesai tapi umurnya panjang. Bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa, masih menteladani, itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai. Nah, insya Allah kita semua di sini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manaqib, menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya. Karena kita kenal bahwa Kiai Maksum dan Kiai Abdul Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat, mewakafkan untuk bangsa. Karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kita didekatkan, dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai adalah para alim. Insya Allah kita didekatkan bersama dengan mereka. Bapak sekalian, saya hormati. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita bersama-sama mengikhtiarkan perubahan. Deklarasi yang tadi sudah disampaikan jadi bekal. Perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Mohon doakan juga agar kami semua nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa istiqomah, menunaikan semua yang dijanjikan, dan kemajuan di Indonesia bukan hanya di kota-kota seperti di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan.
Baik hadirin, mari kita sholawat bersama. Hadirin silakan berdiri. Sholawat bersama akan dipimpin oleh Mursyid dari Pekalongan Jawa Tengah, Gus Faza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyati abdani wa sifaya Penyerahan deklarasi oleh Gus Baha diserahkan kepada calon presiden Indonesia, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Jalan-jalan ke Wawai Karya dari pagi sampai siang. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah 2024, amin, menang. Baik hadirin bersama, mari kita sambut bersama calon Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para guru yang hadir bersama dalam acara haul ini. Kondusif pada kesempatan siang hari ini ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan tekan yang telah disediakan. Luar biasa. Selamat datang Bapak. Oke. Ya, baik, disilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk kembali. Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin boleh pada kedirian Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tetap kondusif pada kesempatan kali ini. Baik, selamat siang Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan pada kesempatan kali tentunya kita akan bersama-sama menyampaikan aspirasi
kepada teman-teman dan juga Bapak dan Ibu petani hebat di Lampung Timur. Silakan sampaikan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian kepada Bapak Anies Baswedan yang telah hadir dengan kita pada kesempatan kali ini, yang akan mendengarkan secara langsung keluh kesah Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya mohon izin Bapak Anies, di sini sudah ada rekan-rekan dari para petani hebat kita, petani di Lampung Timur. Ada petani padi, ada petani cocoa, ada petani jagung, ada petani alpukat, dan juga ada petani singkong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, dan pada kesempatan kali ini tentunya Bapak Anies mohon izin kiranya berkenan untuk dapat menyapa terlebih dahulu rekan-rekan petani pada kesempatan kali ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat. Saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa kembali ke Lampung dan kali ini sampai ke Lampung Timur. Ini semua kami ya, sih ya. Ya, semua kami ya. Jadi saya tiba tadi pagi, hadir dulu di hall tadi, tempatnya ada Ibu Nuri, Ibu Nuri itu. Itu Ibu Nuri. Nuri saya dampingi oleh Pak Herman, Mufti PKS. Kemudian dari Jakarta saya didampingi oleh Pak Azul, salah satu pimpinan. Kemudian saya, Bapak Ibu pernah pakai Tokopedia? Tahu? Saya itu yang bikin Tokopedia. Di belakang sana itu ada Pak Suryo, Pak Henry, ini semua dari Jakarta. Nah, Ibu sekalian, saya datang ke sini ingin menyampaikan kami dapat amanatnya untuk apa? Melakukan perubahan. Nah, perubahan itu ditentukannya tanggal 14 Februari. Apakah kita mau meneruskan atau mau perubahan? Nah, itu tanggal 14 Februari itu. Hari ini tanggal berapa? 14. Jadi pasti 1 bulan dari sekarang. Nah, kita ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang kita ingin lakukan, sudah tertulis di sini. Nah, misalnya nih, apa di sini? Khawatir kena puso, insya Allah petaninya dibantu. Khawatir susah air, insya Allah irigasi dibangun. Katanya pupuk gampang ya di sini. Susah gampang. Perlunya apa? Dipermudah. Nah, jadi siang ini kami ingin dengar langsung dari para petani. Jadi ini kesempatan Bapak-Bapak Ibu menceritakan yang insya Allah nanti akan menjadikan bahan untuk kita melakukan perubahan. Siap ya? Siap. Untuk yang mau silakan. Oke. Mohon izin silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk kesempatan kali ini. MC-nya bantu. Oke, mohon izin Pak. Pilih. Oke, siap. Saya pada kesempatan kali ini untuk membantu memilih. Untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya, silakan. Tunjuk tangannya, silakan. Tunjuk tangannya. Oke, boleh Bapak yang pakai kaos putih, silakan Pak. Boleh maju ke depan, silakan. Boleh di situ saja cukup. Di atas, panggul. Oke, baik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Iqbal Sadat. Saya Ujang panggilannya. Saya tinggal di desa Sidoarjo di kawasan register 38. Ini langsung saja Mas karena waktunya sedikit. Kita saat ini ada di kawasan register 38, kawasan hutan lindung yang sudah dibuka oleh orang tua kami, kakek nenek kami lebih dari 50 tahun. Kami itu selalu dibayangi rasa ketakutan. Karena apa? Ketika kami nebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditangkap polisi. Hari ini masih ada warga kami, ada 4 orang yang masih di dalam penjara. Dia jadi kuli kayu bakar. Dan saat ini ada kebijakan baru, kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejar-kejar sama petugas opal, ada di sini. Penyelesaian masalah kawasan hutan register Gunung Barat ini tentu membutuhkan komitmen kita semua, termasuk masyarakat dan pemerintah. Jika nanti Mas Anies jadi presiden, apa yang bisa kami tahu dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. Yang jelas, Gini aja Mas Budi. Jangan tanya apa yang dikerjakan, bilang aja apa yang minta dikerjakan. yang jelas kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditangkap sama polisi. Kami tidak mau lagi dipersulit karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi kami dipersulit untuk mendapatkan fasilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di Lombok Timur, negara kita masih punya hutang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang itu pernah terjadi di Lombok Timur. Kasus Talaksana. Sampai hari ini belum selesai. Bagaimana komitmen Mas Anies? Terima kasih. Dulu Gus Dur pernah ke sini, ceramah di sini. Setelah itu 3 bulan jadi presiden. Mudah-mudahan Mas Anies Oke, terima kasih Pak Ujang. Boleh kembali, terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Sekarang kasih kesempatan yang lain. Sekaligus ya, nanti saya komentarinya sekaligus semuanya ya. Baik, selanjutnya kalau tadi yang di sebelah kiri, sekarang saya mau ke yang sebelah kanan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, yang ini yang pakai baju abu-abu silakan Pak, boleh naik Pak, silakan. Baik, mohon izin Bapak tetap kondusif dan secara bergantian ya Pak ya. Silakan. Masing-masing. Ini saya lihat ada tulisan stok terjamin belinya adalah kuota. Jadi pupuk ini langka Pak. Jadi sulit. Jadi intinya langka lah Pak, itu susah kita carinya. Jadi pupuk ini nggak tahu ada di mana. Jadi pupuknya ada. Itu ya Pak ya. Ada mafia pupuk ya. Ya, seperti pupuk ini gimana? Intinya dipersulit. Itu saja Pak. Duit rasa tumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Ya. Boleh Pak? Satu orang lagi. Oke, baik. Oke, yang di depan, Boleh. Oke, baik. Bapak minta yang perempuan, yang merasa perempuan, silakan angkat tangannya. Ya. Oke. Untuk dibantukan yang mana kan kira-kira? Oke, silakan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tadi yang ditanyain Masnya soal tanah anggota yang ini tetap sertifikat. Tapi register itu luas. Dan saya kebetulan ada di register 45. Jangankan untuk bermimpi sertifikat, Pak. Untuk listrik kami mengusahakan sudah 5 tahun. Kami sama sekali sampai sekarang tidak ada kesulitan. Hanya dijanjikan tiang, hanya dijanjikan etalase, dan tidak pernah masuk sama sekali sampai sekarang. Pertanyaan saya, Pak, bisakah Bapak menjanjikan untuk ada menjadi Presiden Republik Indonesia? Yang kedua, sebabnya selalu dengan kata register. Status tanahnya register, kami tidak bisa mendapatkan listrik. Kemudian di tempat saya lahan pertaniannya itu sangat banyak, tapi jalannya mitra. Untuk mengambil hasil panen itu susah banget, Pak. Sedangkan Bapak di lagunya ada adil dan merata. Bisakah Bapak memberikan itu kepada seluruh rakyat Indonesia? Terima kasih. Ilu Pujiati, pamilanya Ilu. Om Sati. Terima kasih Mbak Ilu. Oke. Oke, baik, satu lagi perempuan ya. Silakan ibu yang pakai pin yang sudah ini ya, jilbab baju abu-abu, jilbab abu-abu. Ya, silakan Bu. Mohon dibantu Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibantu untuk dikasih jalan. Ya, silakan. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di belakang, mohon kiranya silakan untuk memberikan jalan. Silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Wahyuni, saya dari Kedapani. Izin bertanya Pak Anies, sekaligus nanti suatu permintaan. Saya adalah seorang petani buah hasil. Kali ini hasilnya ya lumayan terbuka. Cuman karena mahal, saya nggak bisa mengolah dengan baik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, saya sekarang beralih ke semi organik, Pak. Cuma semi organik ini kan bikin pupuknya kan ribet, sedangkan penjualannya sama saja dengan yang non organik. Saya mohon kepada Bapak, tolong dibikinkan suatu organisasi petani organik agar hasil panen kami bisa melimpah. Artinya aku pengen suke, Pak. Ibu Wahyuni luar biasa. Saya jawab dulu nih. Pak Ujang, Pak Adi, Ilu, Wahyuni. Ayo, kali pengen suki. Terus ya. Kami itu harusnya
Nah, gini, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mengenai tanah ini. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa negara itu harus bersikap adil pada rakyat. Dan kita ini menyaksikan banyak sekali sikap di mana negara itu, bahasa itu lomo sama yang makmur, tapi pelit sama yang miskin. Ya, itu tanah ribuan hektar bisa diberikan pada beberapa orang. Ini yang pengen punya tanah kecil aja, kan tadi bilang kan tanah geser. Kan ukuran yang dibutuhkan ya secukupnya, bukan? Yang secukupnya saja sulit dapatnya. Sementara yang dapat ratusan hektar mudah sekali dapatnya. Dan itu komitmen kita akan mengubah kebijakan itu. Supaya rakyat yang sudah memang senyatanya berada di tanah itu. Kan tadi Pak Ujang, mana Pak Ujang? Pak Ujang ceritakan Pak Ujang, Pak Ilu, itu kan sudah di sana berapa tahun? 20 tahun, 50 tahun lebih tadi. Ya. Oke, ya. Sebab Mbaknya Mbak Dewati ya, pembuka asli Grimulyo. Nah, jadi ini cara pandangnya harus diubah bahwa kekayaan alam termasuk tanah dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran dan khususnya petani-petani yang senyatanya sudah tinggal di sini. Ini Bapak Ibu bukan hanya dialami di Nasdem. Saya mendengar keluhan seperti ini di banyak tempat yang dekat dengan kawasan hutan lindung, yang dekat dengan tanah-tanah yang milik negara. Mereka sering bercocok tanam di situ, tapi selalu ada konflik agraria. Betul ya? Insya Allah ini Pak, kami akan sama-sama bereskan. Dan saya menyatakan ini bukan cerita akan ya. Saya tugas di Jakarta. Kami ketemu kasus banyak tanah di Jakarta itu disebut statusnya milik negara. Sementara rakyat sudah tinggal di situ puluhan tahun bergenerasi. Apa yang terjadi? Rumah-rumahnya di sana sudah dipakai dari kakeknya, orang tuanya sampai anaknya, tapi tidak ada yang punya status atas tanah itu. Pemerintah bilang itu milik pemerintah, tapi nyatanya sudah ditempati warga sejak zaman dulu. Banyak milik BUMN. Lalu saya kumpulkan itu dengan orang-orang BUMN. Saya tanya begini, saya gubernur, bukan pemilik aset itu. BUMN kan bukan di bawah gubernur. Jadi saya tanya begini, Bapak-bapak ini tanah milik BUMN. Saya mau tanya, dulu BUMN beli dari siapa? Dan ketika tanya itu siapa? Beli dari siapa-siapa? BUMN dapat dari dari perusahaan Belanda. Dulu milik perusahaan Belanda. Lalu Indonesia merdeka, perusahaan Belandanya jadi BUMN. Nah sekarang saya tanya, perusahaan Belanda dulu dapat dari siapa? Perusahaan Belanda itu mau beli, perusahaan Belanda itu datang ambil tanah, digarisi aja jadi milik dia. Betul tidak? Saya bilang ke mereka, apa gunanya merdeka kalau tanahnya tidak bisa kembali ke tapi kewenangannya tidak tangan saya tidak punya kewenangan itu. Pemerintah pusat. Jadi kemudian kami cari akal, apa yang kita bisa kerjakan sesuai kewenangan saya. Sebenarnya saya kan terbatas. Apa yang kami kerjakan? Lalu kami berikan, ini pertama kali di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya, namanya IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. IMB. Apa yang terjadi? Karena kalau tidak punya IMB, tidak bisa ngurus listrik. Betul kan? Kalau tidak ada IMB, tidak bisa ngurus air. Tidak punya IMB, tidak bisa ngurus izin usaha.
Kalau ini izin saya nggak ditanya sertifikat tanah, tanyanya IMB. Jadi kami beri IMB-nya sambil kita bilang ini soal legalnya di luar kewenangan. Biarkan itu dibereskan. Saya diprotes oleh mereka-mereka yang merasa punya tanah itu. Saya bilang gini, sebagai penanggung jawab di kawasan ini, saya tidak mungkin membiarkan rakyat tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu kebutuhan dasar manusia. Namun sudah bisa dapat listrik, tidak bisa dapat listriknya dari mana? Zaman segini di ibu kota, dan ketika itu dilakukan pertama kali ya, kami bilang ini harus diubah. Negara itu jangan melihat rakyatnya itu seperti musuh, seperti orang asing. Ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai oleh petani tidak hilang, malah tanah itu jadi bermanfaat. Betul tidak? Kita gampang, pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa sawit. Apa sulit-sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan tanah untuk tani di tempat. Jadi Bapak sekalian, ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka kita akan dipakai. Amin. Kita akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah lama di tempat. Amin. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu, tanaman akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap dan tidak perlu lagi nanti hasil pertanian yang diperes untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul ya? Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok tanam, ketika sudah mau panen baru didatangi, baru diproses. Itu zalim namanya. Zalim itu adalah perbuatan yang tidak adil. Itu namanya. Nah, jadi ini saya harus sampaikan ya, Mas Ujang sama belum lama sebenarnya. Oke, terus ya berikutnya soal pupuk tadi. Jadi Bapak sekalian, saya bertemu kami di mana-mana. Tapi kesimpulan saya masalah pertanian itu ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pupuk. Yang saya terus terang sulit memahami begini. Jumlah lahan pertanian yang jelas tidak nambah, betul ya? Produksinya juga jelas, jumlah petaninya jelas. Kenapa jumlah pupuknya tidak jelas? Betul tidak? Kalau kita tidak jelas kan tinggal dipastikan itu cocok kan jumlahnya. Disinilah menurut saya dari kesimpulan kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya ini bukan hal yang rumit, tapi ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih contohnya, Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada aspal yang rusak, rusak sedikit, tidak diselesaikan. Lama-lama jadi membesar. Pertanyaan, bisa nggak itu di aspal lagi? Bisa. Kok tidak dikerjakan? Ya tidak ada kemauan aja untuk mengerjakan. Bukan sulit, tapi tidak ada pupuk ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada dan insya Allah kita bereskan. Kita ini bisa ekspor. Kalau tidak salah kemarin ekspor 5.000 ton, kalau tidak salah 5.000 ton. Ekspor keluar di saat kita kekurangan. Jadi sebenarnya produksi ada hanya
yang harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau jalan aja pilihan. Kemudian Bu Wahyuni tadi soal organik. Wahyuni, jangan pengen sugih deh. Saat ini sampun sugih dereng. Dereng. Modal sama hasil tidak sesuai. Nah, tapi beliau menarik itu. Beliau pindah ke tanaman organik dan pasar organik hari ini makin hari makin baik, makin besar. Tapi usulnya bagus tadi, supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Anjani. Nanti insya Allah kita masukkan supaya nanti pasokan hasil-hasil pertanian yang organik itu bisa memiliki tata kelola sendiri, karena memang yang organik itu secara biaya biasanya lebih mahal proses. Satu adalah soal menguak tentang kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi empat itulah yang perlu kita kerjakan sama. Satu, menguak faktanya, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, seperti lali dan gitu ya. Menguak faktanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadi keadilan, yang keempat soal kompensasi. Oke. Itu. Ini Pak, kami itu sampai ini saya cerita sedikit soal HAM. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. Saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang kena kekerasan korban pelanggaran HAM, mereka kemudian harus pindah ke Jakarta dan sulit hidupnya. Kami waktu itu jadi rektor Universitas Paramadina kampus, kami sediakan program beasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya Rp1 pun, nol, gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa meraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal. Kemudian saya bukan jadi pemerintah, saya ngurusnya sekolah. Karena ngurus sekolah, apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah nanti kalau jadi pemerintah lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Ibu berapa? Silakan Bu. Boleh, ini aja, 3 lagi, tapi gini, pertanyaannya tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang. Jadi pertanyaannya yang pendek ya. Perempuan atau laki-laki Kak? Baik, boleh Ibu yang pakai jilbab itu silakan maju ke depan. Jangan panjang-panjang. Silakan Ibu, boleh maju ke sini Bu. Lewat sini? Ya silakan. Jalan. Kan belum gas apa-apa.
Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali. Pak Anies Baswedan, calon presiden kami. Saya adalah seorang pengikut Pak Anies. Jadi kami melihat waktu Pak Anies memerintah di Jakarta itu kesejahteraan mengalami peningkatan. Nah, kami berharap apa yang terjadi di Jakarta ketika Pak Anies terpilih, karena kami pasti akan memilih itu bisa mensejahterakan seluruh lokal yang ada di Indonesia, mobil khusus di Lampung, baik itu yang ada di bawah maupun karena mungkin Pak Anies sebenarnya sudah tahu bahwa untuk bisa sertifikasi kita long list yang panjang. Sedangkan guru KAU, terutama guru KB dan guru TPA itu secara undang-undang kan tidak diakui sebagai guru. Dan itu sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemarin kita mengalami kegagalan karena tidak diakui sebagai guru. Jadi itu saja Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Nama saya Dianita Sari. Panggilan kita. Ya. Saya dari Mapar Bisera Pak, dari Kecamatan Dua Jepara. Sengaja Pak kesini mau ketemu Pak Anies. Terima kasih Bu. Sudah cukup. Boleh ditaruh lagi. Oke, satu lagi. Silakan Mas saya dari tadi. Sini Mas, silakan Mas. Silakan Mas. Sini Mas, boleh naik silakan Mas. Naik lewat sini Mas, mau di sini. Dari sini lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perubahan. Mudah-mudahan jadi presiden RI. Saya ingin menyampaikan satu pada saat tadi saya dari saya puji. Ya. Saya ingin menyampaikan keluhan sedikit urusan dari untuk petani di Lampung Timur ini termasuk alpukat yang baik di Indonesia. Tapi misalnya sampai bisa jadi kita minta bimbingan dari pemerintah karena kita kesulitan tentang perawatan untuk alpukat. Kita butuh bimbingan dari pemerintah termasuk misalnya supaya bisa dipasarkan di daerah bahkan keinginan petani di karena semakin banyaknya sekarang ini mereka rata-rata khawatir harga jual. Jadi sudah banyak yang khawatir. Betul tidak Bapak-Bapak? Mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi saya sendiri ini sudah banyak kata kuliah. Misalnya Pak Anies jadi presiden RI, kami mohon mungkin Menteri Perdagangan bisa respon itu, respon di Lampung Timur ini untuk memakmurkan petani alpukat di Lampung Timur. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Betul, Mas Puji. Ini, Bapak sekalian. Pertama, guru kita, mana tadi guru kita? Saya yang sudah terima kasih guru. Terima kasih guru. Saya menjawab dengan ini guru kita. Ini
kepada ibu-ibu seperti Ibu Gurita ini yang sudah mendidik anak-anak kita di usia dini. Kita beri tepuk tangan juga. Nah, memang pendidikan usia dini ini sering luput dari perhatian. Bapak Ibu, ini penelitian yang mengatakan pendidikan yang paling menentukan perjalanan hidup orang adalah pendidikan usia dini. Itu paling bahkan pendidikan dari mulai dalam kandungan. Jadi perhatiannya harus lebih. Nanti insya Allah Bu, kita akan siapkan program supaya yang dikerjakan di Jakarta itu kemudian bisa setahap demi setahap kita laksanakan di tingkat nasional supaya guru bisa satu mendapatkan statusnya yang baik, kemudian yang kedua mendapatkan remunerasi yang sepadan ya. Yang kedua Mas Puji soal alpukat. Saya ini termasuk yang mengkonsumsi alpukat tiap hari Mas Puji. Itu bagus ini. Saya kalau sarapan pagi kalau alpukat. Dan alpukat itu mungkin sekali datangnya dari Lampung Mas. Iya. Lalu Pak Herman waktu itu ngirimin saya pohon alpukat. Sekarang dia di rumah punya pohon alpukat. Tapi insya Allah tetap beli alpukat juga. Karena nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita. Nah, idenya bagus. Kenapa? Pasar alpukat ini besar sebetulnya, tapi tata niaganya belum diatur dengan baik. Dengan belum diatur dengan baik, maka produsen tidak tahu sebetulnya pasar itu seberapa besar, dan dengan mudah dimainkan oleh yang berada di tengah, oleh pedagang, oleh itu tidak. Soal nanti kita bantu untuk pengaturan tata niaganya, plus soal ekspor supaya bisa masuk ke pasar internasional. Dan di sini kan dikenal, namanya alpukat apa di sini? Sider. Alpukat sider yang sangat dikenal itu. Insya Allah nanti itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi kami ide bagus, ini kami belanja ide. Pak Puji kasih ide, Bu Wahyuni kasih ide. Insya Allah nanti ide-ide itu bisa kita pakai sama-sama. Nah, dari ini juga Bapak Ibu, para petani semua, yang nanti jadi prinsip ketika ditugaskan bahwa pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Betul ya? Yang punya pengetahuan siapa? Kalau urusan pertanian ya masyarakat pertanian. Jadi menyusun kebijakan itu harus mendengar apa yang menjadi jalan keluar menurut stakeholdernya. Jadi nanti kami ketika menyusun juga insya Allah akan bicara dengan petani, baik itu petani yang tradisional maupun yang petani buah-buahan, hortikultura dan lain-lain. Ya. Karena kan Indonesia ada banyak sekali. Dan kami malah mengistilahkan ini Pak. Kami sekarang ingin pertanian dan kelautan itu menjadi satu satuan kebijakan. Karena semuanya itu pangan. Istilah yang digunakan sekarang namanya agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena tanah dan air yang menghasilkan pangan dari tanah dan menghasilkan pangan dari air. Jadi ada 5: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu 5-5-nya satu kesatuan untuk mengurus kebutuhan pangan. Jangan kebijakannya sendiri-sendiri, tapi kebijakannya satu kesatuan. Jadi insya Allah yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah mendengar banyak dari Bapak Ibu semua di sini. Nah, untuk melakukan perubahan itu perlu Nah, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia menentukan kewenangan itu akan diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Ayo, saya tanya, kepada siapa? Nomornya berapa?
dengan kemenangan itu perubahan bisa dikatakan. Dan prinsipnya memang menghadirkan keadilan. Perjuangannya tentu tidak kecil, tapi insya Allah ini dijalani dengan serius. Karena banyak yang tidak menginginkan perubahan, Bapak Ibu. Siapa yang tidak menginginkan perubahan? Tuh, yang mainannya pupuk nggak ingin perubahan. Betul tidak? Yang mainannya mafia beras, mau ada perubahan? Mereka lah yang akan menghentikan. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus khawatir? Maju terus? Berani? Insya Allah kita menangkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah selalu berjuang pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan perubahan. 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 Baik, sekali lagi teman-teman semua dan rekan-rekan petani sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan selaku calon Presiden Republik Indonesia nomor 1. Baik Bapak Ibu, untuk tanggal 14 Februari jangan lupa calon Presiden kita RI nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Semangat! Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih, mohon untuk tetap kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap kondusif. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon izin hanya berkenan untuk tetap kondusif. Yang teratur, yang teratur. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Siapa presiden kita? Siapa? Nomor berapa? Siap lagi? Siap? Alhamdulillah, insya Allah masyarakat Lampung Timur kompak. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kondusif Bapak dan Ibu, kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Presiden. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, mohon untuk tetap kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu untuk tetap kondusif. Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus untuk petani-petani hebat di Lampung Timur pada kesempatan kali ini. Ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin hiburan, ya, kami sudah menyediakan hiburan yang ada di belakang kita pada kesempatan kali ini. Ikan dalam kolam. Waduh. Ikan. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya dari tim Anies dan Mohaimin itu akan memberikan satu buah kaos yang nantinya bisa dipakai kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika istirahat di rumah atau nanti pergi ke sawah ya. Oke, sekali lagi mohon izin untuk tetap kondusif kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Ada kaos, bapak-bapak bisa mengambil di sebelah kanan podium atau kiri podium. Ambil kaos. Ayo musiknya mana ikan dalam kolam.
Jangan dorong, Mbak. Oke. Alhamdulillah berkah. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang ingin hiburan pada kesempatan kali ini yang mau bersama-sama kita nyanyi bareng, boleh langsung bergabung ke tengah. Silakan. Ada di sini, Pak.
Bilang ke kanan Pak, ke kanan Pak. Jalan, kasih jalan. Jadi ingin menyampaikan salah satu kebutuhan petani Pak yang sangat mendasar adalah pupuk. Di sini saya lihat ada tulisan stok terjamin, belinya tanpa kuota. Jadi sedangkan saat ini pupuk ini langka Pak. Jadi sulit. Jadi pupuk intinya langka lah Pak, itu susah kita carinya. Jadi pupuk ini nggak tahu ada di mana. Jadi pas kita butuh pupuk, pupuknya nggak ada gitu. Pupuknya nggak ada. Seperti itu ya Pak ya.
seperti ada mafia pupuk ya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pupuk ini di mana gitu loh. Itu saja Pak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian kami cari apa yang kita bisa kerjakan sesuai kewenangan saya. Sebenarnya saya kan terbatas. Apa yang kami kerjakan? Lalu kami berikan, ini pertama kali di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya, namanya IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. IMB. Apa yang terjadi? Karena kalau tidak punya IMB, tidak bisa ngurus listrik. Betul kan? Kalau tidak ada IMB, tidak bisa ngurus air. Tidak punya IMB, tidak bisa ngurus izin usaha. Kalau ini izin usaha nggak ditanya sertifikat tanah, tanyanya IMB. Jadi kami beri IMB-nya, sambil kita bilang ini soal legalnya di luar kewenangan. Biarkan itu dibereskan. Saya diprotes oleh mereka-mereka yang merasa punya tanah itu. Saya bilang gini, sebagai penanggung jawab di kawasan ini, saya tidak mungkin membiarkan rakyat tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu kebutuhan dasar manusia. Namun sudah bisa dapat listrik, tidak bisa dapat air. Listriknya dari mana? Zaman segini di ibu kota. Dan ketika itu dilakukan pertama kali ya, kami bilang ini harus diubah. Negara itu jangan melihat rakyatnya itu seperti musuh, seperti orang asing. Ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai oleh petani tidak hilang, malah tanah itu jadi bermanfaat. Kita tidak. Kita gampang, pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa sawit. Apa sulit-sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan tanah untuk tani? Jadi Bapak sekalian, ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka kita akan dipakai. Amin. Kita akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama di tempat. Amin. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu, tanaman akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap dan tidak perlu lagi nanti hasil pertanian yang diperes untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul ya? Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok tanam, ketika sudah mau panen baru didatangi, baru diproses. Itu zalim namanya. Zalim itu adalah perbuatan yang tidak adil. Itu namanya. Nah, jadi ini saya harus sampaikan ya, Mas Ujang sama belum lama sebenarnya. Oke, terus yang berikutnya soal pupuk tadi. Jadi Bapak sekalian, saya ketemu kami di mana-mana. Tapi kesimpulan saya masalah pertanian itu ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pupuk. Yang saya terus terang sulit memahami begini. Jumlah lahan pertanian yang jelas tidak nambah, betul ya? Produksinya juga jelas, jumlah petaninya jelas. Kenapa jumlah pupuknya tidak jelas? Betul tidak? Kalau kita tidak jelas kan tinggal dipastikan itu cocok kan jumlahnya. Disinilah menurut saya dari kesimpulan kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya ini bukan hal yang rumit.
tapi ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih contohnya, Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada aspal yang rusak, baru rusak sedikit, tidak diselesaikan, lama-lama jadi membesar. Pertanyaan, bisa nggak itu di aspal nanti? Bisa. Kok tidak dikerjakan? Ya tidak ada kemauan aja untuk mengerjakan. Bukan sulit, tapi tidak ada tubuh ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada dan insya Allah kita bereskan. Om kita ini bisa ekspor. Kalau tidak salah kemarin ekspor 5.000 ton, kalau tidak salah 5.000 ton. Ekspor keluar di saat kita kekurangan. Jadi sebenarnya hanya harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau aja pilihan. Kemudian Bu Wahyudi, tadi soal organik. Wahyudi, jangan pengen suka deh. Tadi sampun suka bareng. Bareng. Modal sama hasil tidak sesuai. Nah, tapi beliau menarik itu. Beliau pindah ke tanaman organik dan pasar organik hari ini makin hari makin baik, makin besar. Tapi usulnya bagus tadi, supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Anjani. Nanti insya Allah kita masukkan supaya nanti pasokan hasil-hasil pertanian yang organik itu bisa memiliki tata kelola sendiri. Karena memang yang organik itu secara biaya biasanya lebih mahal proses. Satu adalah soal menguak tentang kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi empat itulah yang perlu kita kerjakan sama. Satu, menguak faktanya, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Harus perlu lali dan gitu ya. Menguak faktanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadi keadilan, yang bukan soal kompen. Oke. Itu. Ini Pak, kami itu sampai ini saya cerita sedikit soal HAM. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. Saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang kena kekerasan korban pelanggaran HAM, mereka kemudian harus pindah ke Jakarta dan sulit hidupnya. Kami waktu itu jadi rektor Universitas Madinah kampus, kami sediakan program beasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya Rp1 pun, nol, gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa meraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal. Kemudian saya bukan jadi pemerintah, saya ngurusnya sekolah. Karena ngurus sekolah, apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah nanti kalau jadi pemerintah lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Ibu
umur berapa? Silakan Bu. Pilihkan. Anies aja. Boleh. Ini aja. 3 lagi. Tapi gini. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan yang buruk. Tidak ada pertanyaan yang salah. Adanya pertanyaan yang panjang. Jadi pertanyaannya yang pendek ya. Mau perempuan atau laki-laki, Pak? Oh, oke, baik. Baik, boleh Ibu yang pakai jilbab itu silakan Ibu maju ke depan. Jangan panjang-panjang. Silakan Ibu boleh maju ke sini, Bu. Lewat sini? Ya, silakan. Jalan. Kan udah berapa? Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali. Pak Anies Baswedan, alam presiden kami. Saya adalah seorang pengikut Pak Anies. Jadi kami melihat waktu Pak Anies memerintah di Jakarta itu kesejahteraan mengalami peningkatan. Nah, kami berharap apa yang terjadi di Jakarta ketika Pak Anies terpilih, karena kami pasti akan memilih sebagai itu bisa mensejahterakan seluruh lokal yang ada di Indonesia, mobil khusus di Lampung, baik itu yang ada di bawah penduduk maupun karena mungkin Pak Anies sebenarnya sudah tahu bahwa untuk bisa sertifikasi kita long list yang panjang. Sedangkan guru kalau terutama guru KB dan guru TPA itu secara undang-undang kan tidak diakui sebagai guru. Dan itu sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemarin kita mengalami kegagalan karena tidak diakui sebagai guru. Jadi itu saja Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas nama saya Dianita Sari. Panggilan kita. Ya. Saya dari Mapel Pusat Pak, dari Kecamatan Gua Jepara. Sengaja Pak kesini mau ketemu Pak Anies. Terima kasih, Bu. Sudah cukup. Boleh ditaruh lagi. Oke, satu lagi. Silakan Mas saya dari tadi. Sini Mas, silakan Mas. Silakan Mas. Sini Mas, boleh naik silakan Mas. Naik lewat sini Mas, mau di sini. Lihat sini lewat sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perubahan. Mudah-mudahan jadi presiden RI. Saya ingin menyampaikan satu pada saya tadi saya dari saya puji. Ya. Saya ingin menyampaikan keluhan sedikit keluhan dari untuk petani di Lampung Timur ini termasuk petani yang baik di Indonesia. Tapi masalahnya sampai bisa jadi kita minta bimbingan dari pemerintah karena kita kesulitan tentang perawatan untuk anak-anak. Kita perlu bimbingan dari pemerintah termasuk misalnya supaya bisa dipasarkan di daerah bahkan keinginan petani di karena semakin banyaknya sekarang ini mereka rata-rata khawatir harga jual. Jadi sudah banyak yang khawatir. Betul tidak Bapak-Bapak? Mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi saya sendiri ini sudah banyak kata
Misalnya Pak Anies jadi presiden ini, kami mohon mungkin Menteri Perdagangan bisa respon itu, respon dalam bukti ini untuk memakmurkan petani alpukat dalam bukti ini. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Betul, Mas Puji. Ini, Bapak sekalian, pertama guru kita, mana tadi guru kita? Dia ya sudah. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Yang menjawab dengan ini guru kita. Ini kita harus bilang terima kasih kepada ibu-ibu seperti Bu Gurita ini yang sudah mendidik anak-anak kita di usia dini. Kita beri tepuk tangan juga. Nah, memang pendidikan usia dini ini sering luput dari perhatian. Bapak Ibu, ini penelitian yang mengatakan pendidikan yang paling menentukan perjalanan hidup orang adalah pendidikan usia dini. Itu paling, bahkan pendidikan dari mulai dalam kandungan. Jadi perhatiannya harus lebih. Nanti insya Allah Bu, kita akan siapkan program supaya yang dikerjakan di Jakarta itu kemudian bisa setahap demi setahap kita laksanakan di tingkat nasional, supaya guru bisa satu mendapatkan statusnya yang baik, kemudian yang kedua mendapatkan remunerasi yang sepadan, ya. Yang kedua, Mas Puji, soal saya ini termasuk yang mengkonsumsi alpukat tiap hari, Mas Puji. Itu bagus ini. Saya kalau sarapan pagi pakai alpukat. Dan alpukat itu mungkin sekali datangnya dari Lampung, Mas Puji. Iya. Lalu Pak Herman waktu itu ngirimin saya pohon alpukat. Sekarang dia di rumah punya pohon alpukat. Tapi insya Allah tetap beli alpukat juga. Karena nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita. Nah, idenya bagus. Kenapa? Pasar alpukat ini besar sebetulnya, tapi tata niaganya belum diatur dengan baik. Dengan belum diatur dengan baik, maka produsen tidak tahu sebetulnya pasar itu seberapa besar, dan dengan mudah dimainkan oleh yang berada di tengah, oleh pedagang, oleh itu tidak. Kalau nanti kita bantu untuk pengaturan tata niaganya, plus soal ekspor supaya bisa masuk ke pasar internasional. Dan di sini kan dikenal, namanya alpukat apa di sini? Sider. Alpukat sider yang sangat dikenal itu. Insya Allah nanti itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi kami ide bagus, ini kami belanja ide ya. Pak Puji kasih ide, Bu Wahyuni kasih ide. Insya Allah nanti ide-ide itu bisa kita pakai sama-sama. Nah, dari ini juga Bapak Ibu, para semua, yang nanti jadi prinsip ketika ditugaskan bahwa pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Betul ya? Yang punya pengetahuan siapa? Kalau misalnya pertanian ya masyarakat pertanian. Jadi menyusun kebijakan itu harus mendengar apa yang menjadi jalan keluar menurut stakeholdernya. Jadi nanti kami ketika menyusun juga insya Allah akan bicara dengan petani, baik itu petani yang tradisional maupun yang petani buah-buahan, hortikultura dan lain-lain. Ya. Karena jenisnya ada banyak sekali. Dan kami malah mengistilahkan ini, Pak. Kami sekarang ingin pertanian dan kelautan itu menjadi satu satuan kebijakan. Karena semuanya itu pangan. Istilah yang digunakan sekarang namanya agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena tanah dan air yang menghasilkan pangan dari tanah dan menghasilkan pangan dari air. Jadi ada 5: pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu lima-limanya satu kesatuan untuk mengurus kebutuhan pangan. Jangan kebijakannya sendiri-sendiri, tapi kebijakannya satu kesatuan. Jadi insya Allah yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah mendengar banyak dari Bapak Ibu semua di sini. Nah, untuk melakukan perubahan itu perlu Nah, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia menentukan kewenangan itu akan diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Ayo di sini saya tanya, kepada siapa? Nomornya berapa? Insya Allah dengan kewenangan itu perubahan bisa dikerjakan. Dan prinsipnya memang menghadirkan keadilan. Perjuangannya tentu tidak kecil, tapi insya Allah ini dijalani dengan serius. Karena banyak yang tidak menginginkan perubahan, Bapak Ibu. Siapa yang tidak menginginkan perubahan? Tuh, yang mainannya pupuk nggak ingin perubahan. Betul tidak? Yang mainannya mafia beras, mau ada perubahan? Mereka lah yang akan menghentikan. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus khawatir? Maju terus? Berani? Insya Allah kita menangkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah selalu berjuang pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bia. Baik, sekali lagi kita ucapkan perubahan. 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 Baik, sekali lagi teman-teman semuanya, rekan-rekan petani sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan selaku calon Presiden Republik Indonesia nomor 1. Baik Bapak Ibu, untuk tanggal 14 Februari jangan lupa calon Presiden kita RI nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Semangat! Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk tetap kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap kondusif. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon izin kami berkenan untuk tetap kondusif. Yang teratur, yang teratur. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Siapa presiden kita? Siapa? Nomor berapa? Siapa ini? Siap? Alhamdulillah, insya Allah masyarakat Lampung Timur kompak. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kondusif Bapak dan Ibu, kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Presiden. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, mohon untuk tetap kondusif Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu untuk tetap kondusif. Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus untuk petani-petani hebat di Lampung Timur pada kesempatan kali ini. Ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin hiburan, ya, kami sudah menyediakan hiburan yang ada di belakang kita pada kesempatan kali ini. Ikan dalam kolam. Waduh. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya dari tim Anies dan Mohaimin itu akan memberikan satu buah kaos yang nantinya bisa dipakai kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika istirahat di rumah atau nanti pergi ke sawah, ya. Oke, sekali lagi mohon izin untuk tetap kondusif kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan kali ini.
Ada kaos, bapak-bapak bisa mengambil di sebelah kanan podium atau kiri podium. Ambil kaos. Ayo musiknya manaikkan dalam kolom. Jangan dorong, Mbak. Oke. Alhamdulillah berkah. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang ingin hiburan pada kesempatan kali ini yang mau bersama-sama kita nyanyi bareng, boleh langsung bergabung ke tengah. Silakan. Segmennya ada di sini, Pak.
Kanan Pak, ke kanan Pak. Jalan, kasih jalan. Ya, baik, disilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk kembali. Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin boleh pada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tetap kondusif pada kesempatan kali ini. Baik, selamat siang Bapak Haris Rashid
Baswedan. Dan pada kesempatan kali tentunya kita akan bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada teman-teman dan juga Bapak dan Ibu petani hebat di Lampung Timur. Silakan sampaikan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian kepada Bapak Anies Baswedan yang telah hadir dengan kita pada kesempatan kali ini, yang akan mendengarkan secara langsung keluh kesah Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya mohon izin Bapak Anies, di sini sudah ada rekan-rekan dari para petani hebat kita, petani Lampung Timur. Ada petani padi, ada petani cocoa, ada petani jagung, ada petani alpukat, dan juga ada petani singkong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, dan pada kesempatan kali ini tentunya Bapak Anies mohon izin kiranya berkenan untuk dapat menyapa terlebih dahulu rekan-rekan petani pada kesempatan kali ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa kembali ke Lampung dan kali ini sampai ke Lampung Timur. Ini semua tani ya, jadi ya? Ya, semua tani ya? Jadi saya tiba tadi pagi, hadir dulu di hall tadi, tempatnya Ibu Nuri itu. Nah, itu Nuri, saya dampingi oleh Pak Herman, PKS. Kemudian dari Jakarta saya didampingi oleh Pak Fajrul, salah satu pimpinan. Kemudian ayo, Bapak Ibu pernah pakai Tokopedia? Tahu? Saya itu yang bikin Tokopedia. Di belakang sana itu ada Pak Suryo, Pak Henry, ini semua dari Jakarta. Nah, yuk sekalian, saya datang ke sini ingin menyampaikan kami dapat amanatnya untuk apa? Melakukan perubahan. Nah, perubahan itu ditentukannya tanggal 14 Februari. Apakah kita mau meneruskan atau mau perubahan? Nah, itu tanggal 14 Februari itu. Hari ini tanggal berapa? 14. Jadi pasti 1 bulan dari sekarang. Nah, kita ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang kita ingin lakukan, sudah tertulis di sini. Nah, misalnya nih, apa di sini? Khawatir kena puso, insya Allah.